Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferrari Meilani dengan NIM H07124109 dari Universitas Hasanuddin Prodi Sistem Informasi. Pada hari ini izinkan saya untuk memberikan materi pengantar bahasa formal yang akan memfokuskan dengan sintaks dan semantik. Jadi sebelumnya mari kita pelajari dulu apa itu bahasa formal. Nah, bahasa formal ini merupakan fondasi penting dalam ilmu komputer, terutama dalam desain bahasa pemrograman dan teori komputasi. Jadi pada presentasi ini saya akan membahas konsep dasar bahasa formal, termasuk sintaks yang mengatur struktur bahasa dan semantik yang memberikan makna pada struktur tersebut. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita pelajari dulu apa itu sebenarnya bahasa formal. Jadi bahasa formal ini merupakan himpunan string yang dibentuk dari alfabet dengan aturan tertentu. Tidak semua string dari alfabet termasuk dalam bahasa formal dan hanya yang memenuhi aturan grammar. Contohnya, jika alfabet sigma sama dengan himpunan A dan B, string yang valid itu hanya bisa berupa A, AB atau BBA. Sederhananya, bahasa formal ini merupakan sistem komunikasi yang dibangun di atas aturan sintaksis yang ketat dan terdefinisi dengan baik. Dia tidak seperti bahasa alami seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang seringkali itu dianggap ambigu dan memiliki banyak interpretasi. Bahasa formal ini dirancang untuk presisi dan kejelasan mutlak. Misalnya ini, kita sedang membuat instruksi yang sangat tepat dan tidak boleh ada salah paham sedikit pun. Instruksi untuk robot itu melakukan tugas yang rumit dan aturan matematika yang harus diikuti persis. Nah, disinilah berperannya bahasa formal karena akan memberikan instruksi yang jelas dan presisi. Jadi robot itu dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, lanjut pada ciri-ciri khas atau poin-poin yang harus diperhatikan pada bahasa formal. Yang pertama adalah alfabet terbatas. Bahasa formal ini menggunakan himpunan simbol yang terbatas dan jelas. Contohnya himpunan 0 dan 1 untuk bahasa biner, atau himpunan karakter ASCII untuk banyak bahasa pemrograman. Selanjutnya adalah aturan sintaksis yang ketat, di mana aturan yang sangat jelas ini menjelaskan tentang bagaimana simbol-simbol ini dapat digabungkan untuk membentuk kalimat ataupun ekspresi yang valid. Nah, atur ini mendefinisikan struktur bahasa. Selanjutnya adalah tidak adanya ambiguitas. Jadi karena aturannya ini sangat ketat, jadi setiap ekspresi itu yang terdapat dalam bahasa formal idealnya hanya memiliki satu interpretasi yang struktural. Nah, ini dia sangat penting untuk menghindari kebingungan, terutama dalam konteks komputasi. Selanjutnya adalah fokus pada struktur dan bukan pada makna awalnya. Jadi sintaks bahasa formal ini lebih fokus pada bagaimana simbol-simbol disusun dengan benar, dan maknanya atau semantiknya biasanya ditambahkan kemudian. Nah, dia ini bahasa formal digunakan dalam berbagai konteks. Nah, ini dia konteks-konteks spesifik. Contohnya seperti matematika yang menggunakan notasi matematika, itu dia menggunakan contoh bahasa formal yang kuat. Nah, ada juga logika, di mana sistem logika formal menggunakan simbol dan aturan untuk mempresentasikan dan memanipulasi pernyataan logis. Nah, yang ketiga ada juga ilmu komputer, di mana digunakan di bahasa pemrograman, protokol komunikasi dan juga format data seperti JSON dan atau XML. Itu semua merupakan contoh bahasa formal yang digunakan secara luas. Masuk pada materi yang kedua, yaitu sintaks dalam bahasa formal. Jadi sintaks ini merupakan aturan pembentukan string dalam bahasa formal, contohnya seperti tata bahasa dalam bahasa manusia. Nah, sintaks ini memastikan susunan simbol itu sudah benar.
Selanjutnya, komponen sintaks ini meliputi alfabet atau simbol dasar, string atau urutan simbol, bahasa atau himpunan string yang valid, dan tata bahasa atau aturan perubahan simbol. Jadi saya ulang, sintaks ini berfokus pada struktur dan juga bentuk ekspresi dalam bahasa formal tanpa memperhatikan maknanya. Jadi dia mendefinisikan bagaimana simbol-simbol itu dapat dikombinasikan untuk membentuk string atau ekspresi yang valid. Next adalah kita akan masuk kepada komponen-komponen utama pada sintaks. Yang pertama adalah tata bahasa atau grammar. Nah, grammar ini merupakan kumpulan aturan yang menentukan bagaimana string dibentuk, yang mencakup simbol terminal dan non-terminal. Nah, komponen-komponen grammar itu ada simbol non-terminal atau variabel yang dapat diganti, ada simbol terminal atau yang merupakan simbol dasar dari alfabet, dan aturan produksi atau cara simbol non-terminal diganti. Grammar ini digunakan untuk menghasilkan atau mengenali string yang valid, dan aturan produksi menentukan bagaimana string dapat diturunkan dari simbol awal. Jadi grammar ini merupakan sebuah formalisme yang digunakan untuk mendefinisikan sintaks. Sintaksnya suatu bahasa. Nah, pada umumnya grammar ini terbagi lagi menjadi 4 komponen seperti tadi yang saya jelaskan. Yang pertama ada V ini sebagai simbol non-terminal yang variabel yang mewakili kategori sintaksis atau konstruksi bahasa. Nah, dia ini dapat diganti dengan simbol lain sesuai aturan. Selanjutnya adalah P atau produksi yang menentukan simbol bagaimana simbol non-terminal dapat diganti. Selanjutnya ada simbol sigma yang mendefinisikan simbol terminal, di mana simbol ini merupakan dasar dari alfabet yang tidak dapat diganti lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah S atau start symbol, di mana start symbol ini merupakan simbol awal dari semua string yang diturunkan melalui aturan produksi. Nah, ini merupakan contoh grammar sederhana. Jadi di sini G sama dengan simbol non-terminal S, dan ada himpunan A dan B, di mana ini merupakan sigma, yaitu simbol non-terminal sehingga tidak dapat diganti. Nah, di sini S menghasilkan A, S, B atau epsilon. Nah, epsilon ini artinya dia kosong. Nah, jadi S menghasilkan atau bisa menjadi A, S, B ataupun kosong ini merupakan produksinya, dan S ini merupakan start simbolnya. Selanjutnya kita lanjut pada jenis-jenis grammar atau hierarki Chomsky, di mana dia ini mengklasifikasikan bahasa formal berdasarkan kompleksitasnya, mulai dari bahasa yang tak terbatas hingga bahasa reguler. Setiap tipe bahasa ini memiliki automaton yang sesuai untuk memprosesnya. Jadi automaton ini mengacu pada model komputasi abstrak yang digunakan untuk mengenali bahasa formal tersebut. Jadi yang pertama ini terdapat jenis 0 atau disebut juga dengan bahasa tak terbatas. Dia menggunakan model komputasi mesin Turing yang sesuai, dan contohnya itu dia semua jenis bahasa. Selanjutnya ada jenis tipe 1, di mana dia disebut dengan bahasa sensitive context. Jadi dia menggunakan linear bounded automaton, yang dimana ini mesin Turing dengan memori terbatas. Jadi automatonnya itu juga disebut dengan LBA. Contohnya itu A pangkat N, B pangkat N, dan C pangkat N. Selanjutnya adalah tipe 2, di mana di sini merupakan bahasa bebas konteks atau CFG. Nah, ini dia menggunakan automaton pushdown yang menggunakan tumpukan atau stack untuk menyimpan informasi tambahan. Selanjutnya adalah tipe 3, yaitu bahasa reguler atau finite automaton.
yang merupakan model komputasi paling sederhana dengan memori terbatas. Setelah kita mempelajari apa itu sintaks, kita lanjut pada semantik dalam bahasa formal. Nah, semantik merupakan semantik ini menjelaskan makna dari string atau struktur yang dibentuk oleh sintaks. Jadi sintaks memastikan strukturnya benar dan semantik memastikan maknanya itu valid. Nah, semantik ini berkaitan dengan makna atau interpretasi ekspresi yang valid secara sintaksis dalam bahasa formal. Ini memberikan arti pada simbol dan bagaimana mereka berinteraksi. Jenis-jenis semantik ini meliputi denotational semantics atau memetakan ekspresi ke nilai, operational semantics atau menjelaskan langkah-langkah eksekusi, dan axiomatic semantics atau memverifikasikan kebenaran program. Nah, semantik itu berkaitan, ini yang saya jelaskan tadi, dan ini lebih dalamnya mengenai jenis-jenis semantics. Nah, tadi saya katakan yang pertama adalah semantics denotational. Nah, ini dia berfungsi dengan memberikan makna kepada ekspresi sintaksis dengan memetakannya ke objek matematika atau denotasi. Contohnya itu seperti ekspresi aritmatika dipetakan ke nilai numerik. Selanjutnya adalah semantik operasional yang mendefinisikan makna suatu program atau ekspresi dengan menjelaskan bagaimana ia dieksekusi atau dievaluasi langkah demi langkah. Yang ketiga adalah semantik aksiomatik di mana menentukan makna melalui sekumpulan aksioma dan aturan inferensi yang memungkinkan kita untuk membuktikan properti-properti tentang program ataupun ekspresi. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh sederhana semantik denotational. Jadi itu tadi yang merupakan contohnya itu seperti ekspresi aritmatika. Nah, ada juga contohnya yang saya siapkan ini ekspresi aritmatika. Misalnya E itu merupakan N yang merupakan suatu bilangan. Nah, E itu dapat dihasilkan dari E1 ditambah E2. Selanjutnya kita dapat mendefinisikan fungsi semantik M yang memetakan setiap ekspresi ke nilai numeriknya. Misalnya Mn itu merupakan nilai dari bilangan N, dan M itu M E1 tambah E2 sama dengan ME1 tambah ME2. Jadi untuk ekspresi 2 tambah 3 itu dapat dikatakan dengan M dalam kurung 2 tambah 3 sama saja dengan M dalam kurung 2 ditambah M dalam kurung 3. Nah, itu dapat menghasilkan nilai 2 tambah 3 yaitu 5. Setelah mempelajari apa itu sintaks dan semantik, kita mempelajari apa hubungan antara kedua hal ini. Nah, sintaks dan semantik itu merupakan dua sisi mata uang dalam studi bahasa formal. Sintaks menentukan struktur yang valid, sementara semantik memberikan makna pada struktur tersebut. Sebuah ekspresi harus valid secara sintaksis sebelum kita dapat membahas maknanya. Namun, ekspresi yang valid secara sintaksis tidak selalu memiliki makna yang jelas atau diinginkan. Misalnya jika terbuat kesalahan tipe dalam bahasa pemrograman. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa sih ini pentingnya sintaks dan semantik. Jadi, yang pertama itu dalam desain bahasa pemrograman. Memahami sintaksis dan semantik itu sangat penting dalam merancang bahasa pemrograman yang jelas, tidak ambigu, dan mudah diimplementasikan. Yang kedua adalah kompilator dan interpreter, yang dimana kompilator dan interpreter ini menggunakan analisis sintaksis atau parsing untuk memverifikasi struktur program dan kemudian menggunakan semantik untuk memahami dan mengeksekusi kode. Selanjutnya adalah verifikasi formal, di mana semantik formal ini memungkinkan kita untuk membuktikan properti-properti program secara matematis seperti kebenaran dan juga keamanan.
Yang keempat adalah pemrosesan bahasa alami atau NLP, di mana meskipun bahasa alami itu jauh lebih kompleks daripada bahasa formal, prinsip-prinsip sintaks dan semantik juga relevan dalam memahami dan memproses teks manusia. Kesimpulannya, sintaks dan semantik merupakan dua pilar utama dalam bahasa formal, di mana sintaks ini mengatur bentuk simbol atau susunan dalam bahasa formal dan semantik mengatur arti atau makna dari struktur tersebut. Kedua hal ini sangat krusial dalam desain bahasa pemrograman dan juga teori komputasi. Baik, itu saja materi yang bisa saya berikan mengenai sintaks dan semantik pada bahasa formal. Saya berharap materi ini dapat berguna bagi kita semua, dan saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.